Setelah gegap gempita Pilpres 2024 mereda dan kursi RI1 telah diduduki oleh Presiden terpilih, sorotan publik tidak lantas sirna dari sosok Anies Rashid Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, yang menjadi salah satu tokoh sentral dalam kontestasi politik nasional, justru semakin menarik perhatian banyak kalangan setelah kekalahannya dalam pemilu. Alih-alih tenggelam dalam bayang-bayang kegagalan, Anies tampil tetap tenang, santun, dan aktif dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan bahwa dirinya belum selesai dengan panggung politik dan sosial Indonesia. Pertanyaannya kini bukan hanya soal apa yang sedang dikerjakannya, tapi lebih jauh. Kemana arah masa depan Anies Baswedan? Karir panjang Anies diwarnai oleh catatan intelektual, akademik, dan kepemimpinan publik. Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Anies adalah seorang akademisi cemerlang. Ia memperoleh gelar doktor dari Amerika Serikat dan sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina, sebuah institusi pendidikan yang kental dengan semangat pluralisme dan pencerahan. Ia dikenal sebagai pendiri Gerakan Indonesia Mengajar, sebuah inisiatif sosial yang mengirimkan pemuda terdidik ke pelosok negeri untuk menjadi pengajar dan penginspirasi. Latar belakang ini menjadikannya sebagai figur yang memiliki nilai intelektual, sekaligus rekam jejak empatik yang kuat. Keterlibatannya di Kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menunjukkan bahwa Anies memiliki kapasitas pemerintahan. Meski masa jabatannya relatif singkat karena reshuffle politik, perannya tetap dikenang, terutama dalam upayanya mendorong pendidikan karakter dan reformasi kurikulum. Namun, panggung yang benar-benar menempatkannya dalam radar politik nasional secara penuh adalah ketika ia maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 dan menang, menumbangkan petahana Basuki Tjahajapurnama dalam laga politik yang sangat panas dan penuh nuansa identitas. Kepemimpinannya di Jakarta selama 5 tahun membawa campuran apresiasi dan kritik. Dari pembangunan infrastruktur ramah pejalan kaki, pengembangan transportasi umum, hingga berbagai kebijakan sosial, Anies kerap disorot sebagai pemimpin dengan visi jangka panjang. Namun, lawan politiknya tak henti menyoroti aspek retorika yang dianggap lebih menonjol ketimbang eksekusi teknokratis. Meski begitu, namanya tetap muncul dalam berbagai survei sebagai salah satu calon presiden yang diperhitungkan. Setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Anies langsung mempersiapkan diri untuk kontestasi Pilpres 2024. Ia diusung oleh Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, menampilkan citra alternatif dari status quo politik yang ada. Meski pada akhirnya kalah, performa Anies dalam debat dan kampanye menunjukkan kelasnya sebagai orator ulung dan pemimpin berkarakter. Jumlah suara yang dikumpulkannya pun tidak kecil, memperlihatkan bahwa ia memiliki basis massa yang solid, terutama di kalangan Islam moderat, urban, dan intelektual muda. Setelah kekalahan di Pilpres, banyak yang menanti-nanti langkah Anies selanjutnya. Ia tidak langsung menyatakan pensiun dari politik. Justru ia terlihat semakin aktif dalam kegiatan sosial dan intelektual. Anies hadir sebagai pembicara dalam berbagai forum, seminar, dan diskusi publik, baik di dalam maupun luar negeri. Tema-tema yang dibawanya tidak jauh dari topik demokrasi, masa depan pendidikan, pembangunan inklusif, dan perubahan kepemimpinan. Aktivitas ini mengindikasikan bahwa Anies masih ingin mempertahankan posisinya sebagai tokoh nasional yang relevan. Sebagian pengamat menilai bahwa Anies mungkin akan kembali ke dunia akademik. Mengingat latar belakangnya sebagai doktor ilmu politik dan mantan rektor, banyak universitas dalam dan luar negeri yang kemungkinan besar akan terbuka menerima Anies sebagai dosen tamu, peneliti, atau penasihat kebijakan. Anies pun pernah menyatakan bahwa pendidikan tetap menjadi cintanya yang pertama. Ia juga bisa menulis buku, menyusun gagasan besar tentang arah baru Indonesia, atau membentuk lembaga think tank yang akan menjadi jembatan antara akademisi dan pembuat kebijakan. Opsi ini bukan hanya membuatnya tetap produktif, tapi juga strategis. Karena memungkinkan dirinya untuk tetap berpengaruh tanpa harus berada dalam struktur formal kekuasaan. Namun, kemungkinan lain yang lebih politis adalah bahwa Anies sedang bersiap untuk maju lagi dalam pemilu 2029. Banyak tanda-tanda yang mendukung asumsi ini. Pertama, usianya masih tergolong muda. Pada 2029, Anies akan berusia sekitar 60 tahun, usia yang sangat matang untuk seorang calon presiden. Kedua, basis pendukungnya belum tercerai-berai.
relawan dan simpatisannya masih cukup solid, dan banyak di antaranya yang berharap Anies kembali tampil sebagai penantang kuat pemilu mendatang. Ketiga, Anies sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ia menyerah atau selesai dalam perjuangan politiknya. Beberapa kali ia menyebut bahwa perjuangan panjang tidak berhenti dalam satu titik kekalahan. Jika memang Anies berniat maju lagi, maka pertanyaan besarnya adalah, dengan kendaraan politik apa? Dalam Pilpres 2024, ia memang diusung oleh 3 partai. Namun semuanya memiliki agenda sendiri dan tidak secara struktural menjadikan Anies sebagai kader tetap. Oleh karena itu, wacana tentang pendirian partai politik baru oleh Anies menjadi sangat masuk akal. Banyak pendukung dan analis politik yang melihat bahwa Anies sebaiknya memiliki partai sendiri agar tidak lagi tergantung pada dinamika dan kalkulasi elit partai lain. Partai baru yang mungkin akan dibentuk Anies bisa menjadi semacam partai perubahan, dengan platform yang menawarkan alternatif dari wajah lama politik Indonesia. Ia bisa mengusung nilai-nilai etika, meritokrasi, kepemimpinan berbasis gagasan, dan kebijakan publik yang inklusif. Jaringan relawan Anies yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi fondasi awal partai tersebut. Apalagi banyak kaum muda, intelektual, dan aktivis sosial yang masih percaya bahwa Indonesia butuh partai politik yang lahir dari semangat perubahan, bukan hanya kompromi kekuasaan. Tentu saja, membentuk partai bukan perkara mudah. Ada proses panjang mulai dari legalitas, verifikasi KPU, pembangunan struktur daerah, hingga pembentukan citra publik yang konsisten. Namun jika ada figur yang memiliki potensi untuk melakukannya, maka Anies adalah salah satunya. Dengan pengalaman di birokrasi, akademisi, dan politik elektoral, ia memiliki bekal lengkap untuk menjadi pendiri sekaligus pemimpin partai yang kompeten. Bila skenario ini terjadi, maka Anies tidak hanya menjadi calon presiden di masa depan, tetapi juga menjadi pemimpin perubahan struktural dalam sistem kepartaian Indonesia. Ia bisa mendidik kader-kader muda, membangun sistem politik yang lebih meritokratis, serta menumbuhkan partisipasi politik warga berbasis gagasan dan nilai. Bahkan, jika partai ini gagal merebut kekuasaan eksekutif, ia tetap menjadi kekuatan oposisi yang kritis dan konstruktif, menjaga keseimbangan demokrasi yang sehat. Dalam dunia politik yang seringkali penuh dengan pragmatisme dan manuver oportunistik, Anies Baswedan tampaknya sedang mengambil jalan yang berbeda. Kekalahannya di Pilpres 2024 bukanlah akhir, melainkan babak baru dalam perjalanan panjangnya sebagai seorang intelektual publik dan negarawan. Ia mungkin tidak sedang duduk di kursi kekuasaan saat ini, tetapi ia masih berdiri di tengah arena, menatap ke depan, menimbang langkah, dan bersiap melangkah lagi. Sebab, dalam politik, yang kalah hari ini bisa saja adalah pemimpin masa depan.